Hai semua, perkenalkan nama saya Rizal Putra Ardana dengan NIM 210601171140093. Saya merupakan mahasiswa semester 8 dari Universitas Diponegoro. Nah, kali ini saya diharuskan membuat tugas berupa vlog mengenai mata kuliah etika profesi. Nah, kali ini kita akan melihat etika profesi itu ada apa saja sih. Di sini saya akan menunjukkan 6 poin utama dari etika profesi. Nah, untuk menjelaskannya saya akan memberikan contoh berupa matriks keputusan. Pada matriks keputusan ini kita bisa melihat ada 6 poin prinsip kode etik yang digunakan untuk sebagai parameter lah saat kita ingin mengambil keputusan. Jadi 6 prinsip kode etik itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, pertama tuh ada menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, terus memberikan layanan sesuai dengan kompetensi Anda, terus mengeluarkan pernyataan publik yang objektif dan juga jujur, bertindak sebagai agen yang terpercaya, terus menghindari tindakan yang menipu, dan bersikap secara terhormat. Nah, untuk pilihan tindakannya kita bisa lihat ada A, B, C, D ini sebenarnya bisa kita isi dengan tindakan yang akan kita ambil. Sebagai contohnya tuh ada mengikuti keputusan atasan, terus mengajukan banding ke pihak yang lebih tinggi. Kita juga bisa mengundurkan diri dari pekerjaan semisal tidak sesuai dengan prinsip kita saat bekerja. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengangkat kasus tersebut ke media massa semisalnya itu akan membahayakan keselamatan atau kesehatan dari masyarakat banyak. Nah, untuk sebagai contohnya saya akan memberikan contoh kasus etika profesi pada bidang konsentrasi saya, yaitu teknik kontrol dan otomasi. Wah, hari ini saya baru berhasil beli paket smart home dari seorang kontraktor lah. Kali ini saya ingin coba. Kata kontraktornya sih cukup bilang "Hai Google" saja. Mari kita coba. Hai Google. Hai Google. Lah, kok nggak bisa ya? Mungkin saya telepon kontraktor saya dulu kali ya. Oh iya Pak, halo Pak. Ini tadi saya sudah coba Google-nya, tapi nggak bisa ya Pak. Kalau begitu, jadi enaknya bagaimana ya Pak? Oh, saya bawa ke toko lagi aja. Oh, oke Pak. Ini saya coba bawa ke toko ya Pak. Oke, makasih Pak. Oh, iya Pak. Kalau itu kayaknya iya bawa ke toko saja ya Pak. Biar dicek sama tukang servis saya. Oke, iya Pak. Silakan ke sini Pak. Untung pelanggannya nggak mengerti soal beginian. Padahal kan kalau ada nyala oren begini, tinggal dimatiin saja switch yang di belakang. The mic's Nah, back on. mic-nya sudah nyala lagi. Mari kita tes ya. Hai Google. Nah, dia sudah bekerja ini. Lumayan, dapat duit tambahan lagi. Untuk Google-nya udah selesai Pak. Kebetulan Pak, tadi tuh udah nggak bisa dibenerin lagi. Jadi saya kasih barang baru. Iya, total 1,5 juta jadinya Pak. Nih boxnya nih ya, barang barunya nih Pak. Nih. Oh gitu Pak. Jadi ya sudah deh Pak, saya bayar saja. Jadi makasih ya Pak, gara-gara itu jadi bisa bener lagi sistem smart home saya. Terima kasih banyak Pak. Nah, seperti yang kita lihat tadi, itu merupakan salah satu contoh penjual yang tidak beretika. Nah, itu tidak beretika karena dia sudah mengerti mengenai sistem kontrol tersebut. Dan yang sayangnya orang tersebut, si pelanggan, tidak mengerti. Jadi dia hanya melakukan satu hal simple yang sebenarnya bisa saja gratis atau bisa saja lebih murah. Nah, tapi dia tidak melakukan itu dan dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Selain berbohong seperti itu, kita juga bisa melihatnya dalam beberapa hal seperti pada servis ya. Misalnya kita melakukan servis entah mesin besar pada pabrikan atau instalasi pada rumah, atau juga kita melakukan servis HP atau apapun itu yang berbau dengan ilmu kontrol. Contohnya seperti di pabrik saat kita perlu mesin manufaktur di mana yang modelnya harusnya A tapi kita pernahnya mengurus model B dan kita berbohong tidak sesuai dengan kompetensi kita, atau kita mengaku kita bisa padahal kita tidak bisa. Nah, itu semisal kita mengambil job tersebut dengan CV yang palsu, dengan pengalaman yang palsu ya, dengan hanya modal PD saja karena menurut kita bisa. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan etika profesi karena dia melanggar poin yang pastinya pertama ya.
Kalau misalnya pada pabrikan besar yang pastinya kan misalnya ada yang salah dikit mengancam keselamatan para pekerja, atau mungkin misalnya mesinnya sampai meledak bisa mengancam keselamatan warga-warga di sekitar. Selain itu kita juga berbohong karena kita tidak berlaku sesuai dengan kompetensi kita yang seharusnya kita tidak bisa tapi kita ngakunya bisa. Nah, dengan belajar etika profesi ini, kita jadi lebih tahu keputusan apa yang akan kita ambil saat kita mengambil kerja ke depannya lagi. Apalagi sesuai dengan ilmu konsentrasi saya, yaitu teknik kontrol dan otomasi, di mana kebanyakan mengurus mesin besar dan kontrol proses dari suatu pabrik ataupun banyak kegiatan kontrol yang ada di pabrikan nanti atau di perkantoran. Yang pastinya saya akan mengikuti etika profesi yang diajarkan pada matkul-matkul ini. Jadi begitu mengenai vlog singkat saya. Sekian dan terima kasih.